Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman rahimakumullah, pemirsa TV1 yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, untuk menjadi hamba daripada aku, untuk menyembah aku. Maka tugas menghamba atau tugas menjadi budak dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya merupakan tugas yang sangat mulia. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul bariyah, sebagai manusia yang terbaik, sebagai khalilullah, sebagai kekasihnya Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dengan sebutan sebagai hambanya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya di sini maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, sekali lagi tugas sebagai hamba ini merupakan tugas yang sangat mulia, tugas yang memanusiakan manusia. Karena apabila manusia tidak menghamba kepada Allah, pastilah manusia akan menghamba kepada selain Allah. Ada di antara manusia yang kemudian menghamba kepada harta, menghamba kepada kedudukan, menghamba kepada hawa nafsunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan, dia menghamba kepada hawa nafsunya. Maka orang-orang yang menghamba kepada hawa nafsunya ini Allah tutup hati, penglihatan dan pendengarannya sehingga mereka tidak dapat menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara manusia yang kemudian menurunkan derajat kemanusiaannya dengan mereka menghamba kepada sesama makhluk, menghamba kepada manusia. Tentu saja ini merupakan sesuatu yang sangat buruk, sangat tercela, karena ini menurunkan derajat kemanusiaan itu sendiri. Maka dahulu Islam diturunkan untuk membebaskan manusia dari penghambaan sesama makhluk ini, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Rabi bin Amir radhiyallahu anhu ketika berhadapan dengan Panglima Rustum, panglima tentara Persia, negara superpower di masa itu. Rabi bin Amir pernah berkata, sesungguhnya Islam ini diturunkan litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, dari penghambaan sesama hamba menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, sekali lagi kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, sebagai budak dari Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita sebagai hamba ini merupakan tugas yang memanusiakan kita, memuliakan kita sebagai manusia. Namun ikhwatal iman rahimakumullah, sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus menjadi hamba yang terbaik, harus menjadi hamba yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada adab-adab yang seharusnya kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita baca kitab-kitab para ulama, ada beberapa sikap seorang hamba yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kesempatan yang singkat ini, kami akan mengingatkan dua saja adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama, ikhwatal iman rahimakumullah, seorang hamba kepada Allah hendaknya dia memiliki sikap
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keniscayaan. Apabila ada seorang budak kepada majikannya, maka budak yang terbaik adalah budak yang takut kepada majikannya, bukan budak yang sombong, membanggakan diri di hadapan majikannya. Demikian pula kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang beriman diantaranya adalah takut kepada Allah. Dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Demikianlah syaitan menakut-nakuti pengikutnya, maka janganlah kalian takut kepada syaitan, kan tapi takutlah kalian kepadaku, takutlah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian memang orang-orang yang beriman. Jadi di antara ciri orang beriman itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, apabila ada seorang hamba yang takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak keutamaan kepada hamba tersebut. Di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang takut kepada Allah adalah di antaranya yang pertama, seorang hamba yang takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang seorang laki-laki yang pernah melakukan banyak sekali dosa dan kemaksiatan. Saking banyak dosa dan kemaksiatan yang ia lakukan itu, sampai-sampai kemudian laki-laki ini merasa putus asa Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Maka kita akan lihat bagaimana akhir dari kehidupan laki-laki yang penuh dosa dan kemaksiatan ini, ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi SAW, insyaallah pada segmen yang berikutnya. Pemirsa TV One yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada sesi sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya di antara tugas seorang manusia, dan ini merupakan tugas yang utama, adalah dia bertugas untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi budak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang budak dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia beradab kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Dan di antara adab seorang hamba kepada Rabbnya, yang pertama tadi sudah disebutkan di sesi sebelumnya adalah hendaknya seorang budak atau seorang hamba kepada Allah, hendaknya dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, apabila seorang hamba merasa takut pada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan banyak keutamaan dalam kehidupannya. Di antara keutamaan yang Allah berikan adalah Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Ini sebagaimana yang pernah Nabi SAW ceritakan dalam satu hadis yang cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, juga sahabat Abu Hurairah dan beberapa sahabat yang lain, mengenai seorang lelaki yang pernah melakukan berbagai macam dosa kemaksiatan dalam hidupnya. Apabila kita bisa menyebutkan satu macam dosa, maka dosa tersebut pasti pernah dilakukan oleh lelaki tersebut. Ya, kita sebut misalnya dosa khamr, dosa membunuh, dosa berzina, dosa merampok. Maka dosa-dosa ini pernah dilakukan oleh orang ini. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan di antara dosa yang juga dilakukan oleh orang ini adalah dia pernah mencuri harta yang ada di dalam kuburan orang yang sudah wafat. Saking banyak dosa yang pernah ia lakukan, ia merasa putus asa, khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni dosa-dosanya. Maka sebelum wafatnya, laki-laki ini kemudian mengumpulkan anak-anaknya, mengumpulkan cucunya, mengumpulkan seluruh keturunannya. Dan laki-laki ini kemudian berwasiat kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, apabila aku wafat besok hari, maka bakarlah jenazahku. Dan jenazahku yang sudah berubah menjadi abu ini, kalian bagi menjadi dua abunya.
sebagian kalian tebar di lautan dan sebagian lagi kalian tebar di gurun pasir. Maka esok harinya sang lelaki yang penuh dengan dosa ini kemudian Allah wafatkan, dan anak-anaknya kemudian melakukan apa yang diwasiatkan oleh ayahandanya. Tubuh ayahandanya ini kemudian dibakar, abunya dibagi menjadi dua, sebagian dilempar ke lautan, sebagian lagi dilempar ke gurun pasir yang luas. Apakah cerita ini berakhir? Ternyata tidak, ikhwatal iman rahimakumullah. Nabi SAW kemudian menjelaskan bahwa di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membangkitkan lelaki yang pernah melakukan banyak dosa ini. Meskipun laki-laki ini sudah berubah menjadi abu, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkehendak untuk menghidupkan lelaki ini kembali. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada lelaki ini, "Wahai hambaku, mengapa kau perintahkan anak-anakmu untuk membakar tubuhmu? Apa alasannya kau perintahkan anak-anakmu itu untuk membakar dan kemudian menyebar abu tubuhmu ke dua tempat, ke lautan dan ke padang pasir yang luas?" Maka apa kemudian kata lelaki ini? Lelaki ini hanya menjawab dengan satu kalimat, "Khasyatuka ya Rabbi." Aku takut berhadapan denganmu, wahai Allah. Aku takut apabila dosa-dosaku tidak diampuni, ya wahai Allah. Karena rasa takutnya itulah dia berpikir apabila tubuhnya sudah berubah menjadi abu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bangkitkan lagi dirinya dan tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang pernah ia lakukan. Maka apa kemudian yang Allah lakukan kepada hamba ini? Kata Nabi SAW, "Faghafara bidzalika." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni lelaki ini. Subhanallah, ikhwatal iman rahimakumullah, seorang lelaki yang sudah penuh dengan dosa kemaksiatan seumur hidupnya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya ketika ia masih memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Apabila ada di antara kita yang masih terjerat dengan kemaksiatan, tak bisa lepas dari jerat kemaksiatan maupun kekhilafan, maka sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah kita berusaha memadamkan perasaan takut kita kepada Allah. Tetaplah pelihara rasa takut kita kepada Allah itu. Tetaplah kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan kesalahan. Dan seiring dengan kita merasa bahwa ini merupakan kesalahan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan kita dari jerat kemaksiatan yang membelenggu kita. Kita minta kepada Allah jalan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan kita dari kemaksiatan yang selama ini membelit kehidupan kita. Nah, ini kemuliaan yang pertama yang Allah berikan kepada orang-orang yang takut pada Allah. Kemudian kemuliaan yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang takut pada Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya surga. Bahkan bukan hanya satu surga. Di dalam Al-Quran disebutkan, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan ia mengendalikan hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Dalam ayat yang lain, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya dua surga. Dua surga ini kata para ulama tafsir yaitu surga di dunia dan surga di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman rahimakumullah, seseorang yang merasa takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya perlindungan di hari kiamat. Di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang cukup panjang mengenai 7 golongan yang Allah lindungi nanti di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah lindungi, berikan naungan di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Salah satu dari 7 golongan itu adalah rajulun, seorang laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan, ya, dzatu mansabin wa jamalin, yang memiliki kecantikan dan kedudukan. Kemudian laki-laki ini berkata, wa qala inni akhafullah,
Laki-laki ini kemudian berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang takut kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan naungan kepadanya nanti di hari kiamat. Ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana caranya agar kita dapat memelihara rasa takut kita kepada Allah? Atau bagaimana caranya agar kemudian kita dapat memupuk rasa takut kita kepada Allah? Insya Allah kiat-kiat agar kita senantiasa merasa takut kepada Allah akan kita bahas pada segmen berikutnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, pemirsa TV One yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas beberapa keutamaan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita semua ingin agar kemudian perasaan takut kepada Allah ini senantiasa ada dalam jiwa kita. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya agar kita bisa senantiasa merasakan rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kiat-kiat agar kita bisa senantiasa merasa takut pada Allah. Kiat yang pertama adalah, dan ini merupakan kiat yang paling utama, adalah dengan kita memperbanyak ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Jadi memiliki ilmu atau memiliki pengetahuan tentang Allah ini akan mengakibatkan seseorang tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah, sebagai gambaran misalnya apabila ada seseorang yang datang ke satu tempat yang belum ia kenal dan ia belum tahu siapa yang berkuasa di tempat itu, maka tentu saja ia akan merasa semaunya saja melakukan apa yang ia mau di tempat tersebut. Namun apabila ia datang ke satu tempat dan kemudian ia tahu bahwasanya di tempat itu ada seseorang yang berkuasa, ada seseorang yang mengendalikan seluruh urusan di tempat itu, tentu saja ketika ia berhadapan dengan orang tersebut, dia akan merasakan perasaan segan kepada orang tersebut. Demikian juga apabila ada seseorang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dia tidak akan merasa takut kepada Allah. Perasaan takut ini, kata para ulama, misalnya disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, perasaan takut ini seringkali muncul karena dua alasan. Yang pertama, seseorang itu merasa takut karena khawatir datangnya bahaya, datangnya madarat kepada dirinya. Kemudian yang kedua, seseorang itu merasa takut karena khawatir terhalangnya manfaat untuk dirinya. Sebagai contoh misalnya, apabila ada seseorang yang berhadapan dengan ular atau binatang yang berbahaya, binatang yang berbisa misalnya, maka dia merasa takut dengan ular tersebut karena ia khawatir ular tersebut akan mendatangkan bahaya untuk dirinya. Sebaliknya apabila ada seseorang yang berhadapan dengan bukan ular tapi berhadapan dengan atasan atau dengan majikan di tempat pekerjaannya, ya tentu ia takut dengan atasannya bukan karena atasannya itu bisa menggigit seperti ular, tapi karena atasannya itu bisa menghilangkan manfaat untuk dirinya. Mungkin bisa menurunkan jabatannya atau bisa memotong gajinya dan seterusnya. Inilah dua alasan seseorang itu merasa takut kepada sesuatu. Khawatir datangnya madarat atau khawatir terhalangnya manfaat. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, apabila ada seseorang yang mengenal Allah dengan baik, maka niscaya dia akan mengetahui bahwa tidak ada yang dapat mendatangkan madarat, mendatangkan bahaya lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ingin cabut nyawa kita hari ini, detik ini, di tempat ini, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan madarat kepada siapa yang Ia kehendaki. Demikian juga apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menghalangi datangnya manfaat kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalangi datangnya manfaat pada seseorang tersebut. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, seseorang yang kenal betul dengan Allah, pastilah dia akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang pertama. Kemudian kiat yang kedua, seseorang akan terus merasa takut kepada Allah apabila dia berteman dengan orang-orang yang juga takut kepada Allah. Katakan oleh Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka hendaknya perhatikan, waspadalah oleh kalian siapa yang menjadi teman karib kalian. Karena teman itu akan mempengaruhi agama kita. Apabila kita berteman dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang takut pada Allah, orang-orang yang bertakwa, maka kita akan terbawa dengan teman kita menjadi orang-orang yang insya Allah juga akan takut pada Allah. Sebaliknya apabila kita berteman dengan orang-orang yang tidak merasa takut pada Allah, merasa sombong dalam kehidupannya, maka kita khawatir kita juga akan terbawa dalam arus pergaulan orang-orang yang tidak takut pada Allah. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, selain merasa takut pada Allah, ada adab yang kedua yang juga hendaknya kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab atau sikap yang kedua seorang hamba kepada Allah adalah sikap senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa Arab disebut sebagai ar-raja. Senantiasa berharap. Harapan ini merupakan energi terbesar yang ada pada jiwa manusia. Seseorang mampu melakukan apa saja apabila dia masih memiliki harapan. Misalnya seorang pekerja, dia akan melakukan pekerjaannya, pergi dari rumahnya pagi hari, pulang sore hari, atau mungkin pulang malam hari, karena ia memiliki harapan. Harapan untuk mendapatkan gaji di akhir bulan. Seorang nelayan akan berangkat ke lautan, meninggalkan keluarganya di malam hari, bahkan berhari-hari dia di tengah lautan, karena memiliki harapan untuk mendapatkan tangkapan ikan yang banyak. Seorang petani, dia pergi dari rumahnya di pagi hari dan kemudian merawat tanamannya di bawah terik matahari yang panas karena memiliki harapan bahwa dia akan dapat meraih panen di waktu yang telah ditentukan. Maka harapan ini merupakan energi terbesar dalam kehidupan manusia. Seorang hamba yang beriman hendaknya memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih besar daripada harapan manusia yang lain ketika berharap kepada pihak lain, kepada makhluk lain. Jauh lebih besar daripada harapan seorang karyawan kepada pekerjaannya, jauh lebih besar daripada harapan seorang nelayan kepada tangkapannya, jauh lebih besar daripada harapan manusia pada umumnya. Orang yang beriman, dia berharap betul bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwatal iman rahimakumullah, sikap takut dan harap kepada Allah ini hendaknya senantiasa ada dalam jiwa kita. Dahulu Nabi SAW pernah menjenguk seorang anak muda yang berada dalam keadaan sakaratul maut. Nabi kemudian bertanya kepada anak muda ini, "Wahai anak muda, apa yang kau rasakan saat ini?" Kata anak muda ini, "Ya Rasulullah, aku berada dalam keadaan takut kepada Allah atas dosa-dosaku. Namun di saat yang sama aku berharap Allah mengampuni segala kesalahan yang aku lakukan." Maka kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang berada dalam keadaan seperti ini kecuali Allah akan melindungi dari apa yang ia takuti dan Allah akan memberikan apa yang ia harapkan. Maka ikhwatal iman rahimahullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara keimanan dalam hati kita, menyusupkan dalam hati kita rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.